Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan melanjutkan dari video jurnal penyesuaian kemarin. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas terkait dengan worksheet atau neraca lajur. Kemarin kan kita sudah melakukan penyusunan atau pembuatan jurnal penyesuaian untuk PT Sekarjaya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan siklus yang selanjutnya, yaitu membuat neraca lajur. Nah, neraca lajur seperti yang sudah kita ketahui, yang sering digunakan itu adalah yang 10 kolom. Jadi ada kolom trial balance, debit kredit, kemudian kolom adjustment entry, debit kredit, kolom adjusted trial balance, debit kredit, kemudian kolom income statement, debit kredit, dan juga balance sheet, debit dan kredit. Jadi jumlahnya adalah 10 kolom. Oke, yang pertama di sini yang kita harus masukkan terlebih dahulu tentunya kode akun dulu kita masukkan semuanya, kemudian nama akun kita masukkan semuanya. Setelah itu kita isikan saldo-saldo di kolom trial balance. Nah, saldonya ini dari mana? Saldonya ini kita peroleh dari trial balance pada tanggal 31 Desember. Jadi saldo-saldo ini kita akan pindahkan ke neraca lajur. Nah, kemudian setelah semua trial balance sudah terisi, ya, kemudian kita akan isikan kolom adjustment entry. Nah, ini kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari jurnal penyesuaian. Jadi di sini kita akan masukkan satu persatu. Yang pertama di sini ada supplies expense, ya, kode akunnya 61300. Ya, ini kita akan masukkan di sebelah debit 61300. Jadi kita masukkan di sini 10 juta. Oke, kemudian yang kreditnya adalah perlengkapan atau supplies. Di sini sebelah kredit 10 juta. Oke, kemudian yang selanjutnya penyesuaian insurance expense dan juga prepaid insurance. Kita akan masukkan insurance expense terlebih dahulu di sebelah debit. Kemudian kreditnya adalah prepaid insurance. Penyesuaian yang selanjutnya adalah bad debt expense dan juga allowance for doubtful debt. Sini kita masukkan untuk yang bad debt expense dulu di sebelah debit. Ini ya. Kemudian untuk allowance itu di sebelah kredit. Penyesuaian yang selanjutnya, ini ada cash in bank, bank service charge, dan juga interest revenue. Di sini kita masukkan dulu untuk yang cash in bank di debit. Kemudian yang selanjutnya, bank service charge di debit juga. Kemudian yang selanjutnya adalah interest revenue di kredit. Oke, setelah itu kita lanjut untuk yang penyesuaian selanjutnya. Ini ada penyesuaian terkait dengan accrued expense atau utang beban. Yang pertama di sini untuk akun water, telepon, dan electricity. Kita akan masukkan debit. Ya, ini kita masukkan. Kemudian untuk wages and salaries expense itu debit juga kita masukkan. Kemudian di sini accrued expense itu di kredit. Ya.
Nih, di kredit. Oke, setelah sudah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini ada penyesuaian aset tetap ya. Depreciation expense, debit. Kita masukkan di sini depreciation. Kemudian kreditnya adalah building accum debt. Kita masukkan kredit. Kemudian selanjutnya equipment accum debt juga kita masukkan kredit. Nah, kemudian di sini penyusunan yang terakhir ada prepaid income tax dan juga income tax payable. Prepaid income tax kita masukkan di sini debit. Kemudian kreditnya adalah income tax payable. Nah, di sini kita akan jumlahkan total di penyesuaiannya. Nah, apakah seimbang? Nah, tentunya seimbang. Selanjutnya, yaitu di sini kita akan mengisi kolom adjusted trial balance atau neraca saldo setelah disesuaikan. Di sini kita akan jumlahkan. Untuk yang pertama ada akun kas, karena ini ada debit, kemudian di penyesuaian juga debit, maka itu kita tambah. Kemudian di sini petty cash itu tetap. Kemudian untuk account receivable juga tetap. Untuk allowance di sini ada kredit ya. Kredit bertemu dengan kredit lagi ini di penyesuaian maka ditambah. Kemudian di sini untuk merchandise inventory itu tetap. Kemudian supplies. Nah, di sini ada supplies debit, trial balance-nya, kemudian ada penyesuaian di kredit. Berarti kita kurangi. Debit ini kita kurangi dengan kredit yang ada di penyesuaian. Kemudian di sini untuk prepaid rents itu saldonya 0. Nah, ini untuk prepaid insurance juga sama. Di trial balance kan saldonya debit. Kemudian di adjustment entry atau jurnal penyesuaian itu di kolom kredit, berarti kita kurangi. Ini untuk prepaid income tax. Nah, prepaid income tax ini di trial balance debit, kemudian di penyesuaian debit berarti kita tambah. Kemudian income tax art ini 0, fed in. Nah, ini fed in sampai dengan building at cost itu nominalnya tetap ya. Kemudian di sini untuk building accum debt itu kredit ya, kita taruhnya di sebelah kredit. Kredit bertemu dengan kredit lagi di penyesuaian, kita tambah. Kemudian di sini vehicle at cost, vehicle accum debt juga tidak ada. Kemudian equipment at cost ini saldonya tetap. Kemudian di sini ada equipment accum debt itu kredit ya, di trial balance kredit. Kemudian di penyesuaian kredit berarti kita tambah. Kemudian di sini ada account payable itu kredit tetap. Kemudian untuk accrued expense di sini di trial balance itu kredit. Kemudian di penyesuaian saldonya juga kredit, maka kita tambah. Kemudian di sini dividend payable itu tidak ada. Nah, di sini income tax payable trial balance-nya kredit saldonya. Kemudian di penyesuaian juga kredit, berarti kita tambah. Setelah itu ini tetap 0. Kemudian fed out sampai dengan retained earning ini saldonya tetap ya di sebelah kredit. Nah, jadi kita
tarik. Kemudian dividen ini debit, summary. Kemudian untuk sales ini tetap, begitu juga dengan sales diskon, ini tetap semua ya, tidak ada di penyesuaiannya. Ini juga sama. Kemudian di sini water, telephone and electricity expense itu debit. Kita tambah di penyesuaian juga ada lagi debit, berarti kita tambah. Kemudian rent expense tetap, supplies expense di trial balance debit, kemudian di penyesuaian debit, jadi kita tambah. Kemudian di sini maintenance itu saldonya tetap. Nah, untuk bad debt expense di sini debit ya, penyesuaian. Kemudian depreciation expense kita jumlahkan debit di trial balance dan juga debit di adjustment journal atau adjustment entry. Kemudian insurance expense juga sama, kita tambahkan debit ditambah debit ini. Kemudian untuk late fees expense itu tetap. Nah, weeks and salaries expense ini kita balance debit, kemudian di jurnal penyesuaian juga debit, maka kita tambahkan. Kemudian di sini untuk utility expense sampai dengan professional fees itu saldonya tetap, jadi kita tarik. Kemudian di sini untuk interest revenue itu akunnya kredit, ada kredit, kemudian di penyesuaian juga ada kredit lagi, jadi kita tambahkan. Kemudian dividend revenue di sini tetap. Kemudian gain on sales of fixed asset juga tetap. Kemudian interest expense ya tetap. Kemudian di sini bank service charge itu di trial balance debit, kemudian di penyesuaian juga debit, jadi kita tambahkan. Untuk income tax expense ini tetap. Loss on sales of fixed asset saldonya 0, maka dari itu di sini kita jumlahkan total debit dan kredit. Mana total debit dan kredit itu harus seimbang. Coba kita cek. Nah, di sini kita tinggal tarik aja apakah seimbang ya. Oke, sudah balance ya, ini sudah seimbang. Nah, setelah kita mengisi kolom adjusted trial balance, kemudian yang selanjutnya kita akan mengisi kolom income statement atau laporan laba rugi. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya di dalam laporan laba rugi itu yang kita masukkan hanyalah akun-akun nominal atau akun-akun sementara, yaitu akun pendapatan kalau dalam perusahaan dagang itu akun sales dan juga akun beban atau expense. Kemudian ada tambahan lagi akun harga pokok penjualan. Nah, coba kita lihat di sini akun sales. Oke, akun sales adalah akun nomor 4. Nah, jadi di sini kita akan pindahkan semua saldo-saldo dari pendapatan dan juga saldo-saldo dari beban, baik itu pendapatan yang operasional maupun non-operasional, kemudian yang beban operasional maupun beban non-operasional, kita akan pindahkan ke kolom laba rugi. Nah, di sini yang pertama sales. Kita tinggal tarik, kita pindahkan semuanya. Begitu juga yang kolom di debit. Nah, jadi kalau kolom debit ya, ini isinya adalah akun-akun beban. Kalau kolom kredit isinya adalah akun-akun pendapatan atau penjualan, sales ya. Kemudian setelah kita masuk semua saldo-saldonya, maka kita akan jumlahkan di sini.
jumlah pendapatan dan juga beban kita akan jumlahkan. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu di kolom debit, yaitu bebannya dulu. Kita harus ketahui berapa bebannya. Setelah itu kita hitung berapa pendapatan yang diperoleh perusahaan di kolom kredit ini. Nah, di sini perhatikan, bisa kita lihat bahwa di kolom kredit itu lebih besar dari kolom debit. Berarti pendapatan itu lebih besar dari bebannya. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan mendapatkan atau mengalami laba. Maka dari itu, di sini kita akan melihat berapakah laba yang diperoleh perusahaan. Caranya kita cari selisih dari pendapatan dan juga beban. Pendapatannya ini kita kurangi dengan beban. Nah, maka di sini kita peroleh laba bersih perusahaan, tapi ini adalah laba bersih sebelum pajak, ya kan? Kita belum menghitung pajak. Jadi laba bersih sebelum pajak atau net profit before tax yang diperoleh oleh perusahaan adalah sebesar 7.149.089.500. Kemudian di sini kita akan jumlahkan. Oke, kemudian setelah itu, ya di sini Bu Vina sudah beri keterangan net profit before tax atau laba bersih sebelum pajak. Setelah itu, kita akan lanjut ke kolom yang berikutnya, yaitu kolom balance sheet. Nah, kolom balance sheet ini sama dengan laporan posisi keuangan. Nah, dalam laporan posisi keuangan, kita tahu bahwa terdapat 3 akun ya yang ada di laporan posisi keuangan, 3 kelompok akun, yaitu akun real yang terdiri dari akun aset, akun liabilitas, dan juga akun ekuitas. Sehingga yang harus kita masukkan di kolom balance sheet ini hanyalah akun-akun tersebut. Ya, jadi akun-akun yang kode akunnya adalah 1 sampai dengan 3 yang akan kita masukkan. Oke, yang pertama di sini kita akan masukkan kasnya. Kita masukkan di sini sampai akun akun 3. Kreditnya juga kita masukkan di sini sampai dividen. Jadi akun-akun 3 ini ya, akun 1 sampai dengan akun 3 ini kita masukkan ke dalam kolom balance sheet. Kemudian selanjutnya di sini kita akan jumlah berapa total pada kolom balance sheet yang sisi debit. Kita jumlah semuanya. Nah, kemudian yang sisi kredit juga kita jumlahkan. Kemudian kita cari berapa selisih debit dan kreditnya. Nah, di sini selisih di kolom income statement atau laba rugi dengan di kolom balance sheet itu harus sama ya, harus sama. Apabila tidak sama berarti ada kesalahan perhitungan yang kalian lakukan. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan. Oke, di sini kita sudah selesai untuk mencari net profit before tax. Kemudian selanjutnya coba kita lihat di sini. Kita balik ke penyesuaian. Kemarin kan penyesuaian yang belum kita kerjakan adalah dokumen 7 ya, dokumen 7 poin kedua. Menghitung pajak penghasilan. Nah, kita kan sudah memperoleh berapa laba sebelum pajaknya. Nah, kalau kita sudah memperoleh laba sebelum pajak, maka kita bisa menghitung PPh ini. Kita bisa menghitung
berapa pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Yang pertama, kita harus membuat koreksi fiskal terlebih dahulu. Ini adalah rekonsiliasi fiskal, yaitu menyesuaikan catatan perusahaan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perpajakan. Jadi kita harus membuat koreksi fiskal terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Ya, caranya di sini Bu Vina sudah listkan apa-apa saja yang perlu dilakukan koreksi fiskal. Jadi, data yang ada di dokumen transaksi ini, silahkan kalian nama akun dan juga nominalnya itu kalian jumlah. Ya, jadi ini bad debt expense kita tambah dengan utility expense, kita tambah dengan income tax expense, kemudian kita kurangi dengan interest revenue. Kan di sini tanda kurung, ini koreksi fiskal negatif, jadi harus dikurangi. Nah, kemudian setelah kalian melakukan perhitungan seperti ini, maka di sini kalian bisa tuliskan laba sebelum pajak. Nominalnya berapa? Nominalnya adalah ini, ya, laba yang kita peroleh sebelum pajak. Kemudian kita tuliskan di sini laba setelah rekonsiliasi fiskal. Caranya di sini kita jumlahkan. Nah, di sini kita jumlahkan total rekonsiliasi fiskal dengan laba sebelum pajak. Nah, maka kita memperoleh laba setelah rekonsiliasi fiskal. Kemudian di sini kita akan menghitung berapa income tax expense-nya atau pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayar itu berapa. Caranya adalah di sini kita sesuaikan dengan informasi yang ada di transaksi penyesuaian, yaitu dibulatkan ribuan penuh ke bawah. Jadi kita sesuaikan, berarti ini pembulatan ke bawah. Jadi di sini kita kurangi 500 rupiah. Nah, sudah bulat ribuan penuh. Kemudian kita cari berapa income tax expense-nya. Caranya di sini yaitu laba setelah pajak, ya, laba setelah rekonsiliasi fiskal, rekonsiliasi fiskal kita kalikan dengan tarifnya berapa? 22%. Nah, oke, sebentar, 22%. Nah, kemudian di sini coba kita hitung. Ya, berarti laba setelah rekonsiliasi fiskal ini kita kalikan dengan 22%. Nah, maka kita peroleh di sini berapa income tax expense-nya. Kemudian setelah kita tahu berapa beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka di sini kita akan tahu juga berapa laba bersih, laba setelah pajak, ya. Laba setelah pajaknya, caranya gimana? Caranya adalah laba sebelum pajak, ya, itu kita kurangi dengan beban pajak penghasilan. Nah, maka di sini kita peroleh bahwa laba setelah pajak yang diperoleh oleh perusahaan itu adalah 5.552.460.160 rupiah. Kemudian setelah kita sudah tahu berapa laba setelah pajaknya, kita kembali ke penyesuaian. Nah, kita sudah membuat koreksi fiskal, kita sudah menghitung berapa beban pajak penghasilan, ya. Kemudian maka kita bisa membuat jurnalnya di sini. Kita bisa menjurnal poin kedua di sini. Di sini kita tuliskan tanggal 31. Kemudian akunnya apa? Tentunya akunnya adalah income tax expense. Kita cari income tax expense di beban, ya.
beban pajak penghasilan. Kemudian di sini kita tuliskan juga berapa kode akunnya. Nah, setelah itu di sini debitnya sudah income tax expense. Kita tuliskan nominalnya. Nominalnya adalah sebesar ini, income tax expense ya. Nah, kemudian di sini kreditnya apa? Kreditnya adalah prepaid ya, prepaid income tax. Kenapa kok kreditnya prepaid income tax? Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya prepaid income tax itu adalah PPh dibayar di muka atau pajak penghasilan dibayar di muka. Yang artinya PPh ini telah dibayarkan sebelumnya, sebelum jatuh tempo yang sebenarnya. Nah, ini terjadi di mana wajib pajak atau perusahaan itu melakukan pembayaran di muka berdasarkan estimasi penghasilan yang akan diperoleh. Jadi tujuannya dari prepaid income tax ini adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo atau pada saat akhir periode. Nah, pada akhir periode prepaid income tax ini akan dikreditkan. Nah, kan ketika PPh yang sebenarnya itu sudah dihitung dan diakui sebagai beban, maka jumlah dari prepaid income tax ini akan dikredit. Nah, ini mencerminkan bahwa pajak tersebut telah digunakan untuk membayar kewajiban pajak. Jadi kan perusahaan mengangsur, setiap bulan mengangsur prepaid income tax kan. Nah, kalau sudah akhir periode dan perusahaan itu sudah tahu berapa beban pajak penghasilannya, maka prepaid income tax ini kita tutup ya, kita kreditkan. Begitu. Oke, kemudian di sini kita masukkan berapa kode akun dari prepaid income tax. Kemudian kreditnya lagi adalah income tax R29 payable atau PPh kurang bayar. Akun 2, PPh kurang bayar. Nah, di sini kita lihat berapa total prepaid income tax-nya. Kita lihat di neraca saldo. Nah, prepaid income tax itu ada 73.425. Kemudian ternyata di jurnal penyesuaian juga ada prepaid income tax sebesar 6 juta. Maka itu kita jumlah, kita tambahkan. Yang ada di neraca saldo, kita tambahkan yang ada dengan yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, kemudian untuk income tax R29 payable atau PPh kurang bayarnya ini, kita mengetahui berapa nominalnya dengan cara selisih dari income tax expense dengan prepaid income tax. Jadi, PPh yang harus dibayarkan oleh perusahaan kekurangannya itu adalah sebesar 1.508.204.340 rupiah. Jadi, ini sudah kita jurnal ya. Kemudian setelah kita jurnal, kita masukkan lagi ke worksheet ya untuk mengetahui di sini net profit after tax-nya untuk kita catat juga. Nah, caranya kita masukkan di sini income tax expense-nya. Income tax expense, coba kita cari income tax expense. Nah, kita masukkan juga di sini di bagian penyesuaian. Income tax expense-nya berapa? Income tax expense-nya di sini kita masukkan. Nah, kemudian kita tandai ya di sini supaya lebih mudah untuk kalian memahaminya. Kemudian di sini prepaid income tax-nya juga kita masukkan. Prepaid income tax-nya tadi kan kredit, berarti di sini juga kredit. Oke, di sini kita tandai. Kemudian yang terakhir yang harus kita masukkan juga adalah income tax R29 payable. Itu juga harus kita masukkan di akun 2. Tadi kan kredit ya, berarti kita masuknya juga di kredit. Kita tandai. Nah, ini kan perhitungannya berarti
di sini atau total di sini kan jadi bertambah. Nah, ini coba kita kurangi. Nah, kita kurangi dengan nominal yang kita masukkan tadi. Supaya tahu berapa total dari kolom jurnal penyesuaian yang labanya, laba sebelum pajak, laba setelah pajaknya itu belum kita ketahui. Tuh. Oke, kemudian selesai ya. Kemudian di sini kita total yang net profit after tax untuk mengetahui berapa net profit after tax-nya. Walaupun tadi kan kita sudah menghitung ya di sini ya. Melengkapi daripada neraca lajur ini ya kita harus catat lagi ya supaya kita juga lebih paham gitu. Nah, kalau ini berarti kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan lagi di sini. Apakah sama? Tuh, banyak kan? Di sini untuk yang net profit before tax-nya berarti kita tambahkan lagi dengan nominal ini. Jadi kalian jangan bingung ya. Di sini kalian fokusnya ke yang net profit after tax aja. Nah, kan di sini benar pakai Excel. Jadi kalau ngerubah-ngerubah itu memang harus pakai rumus gitu. Yang penting kalian tahu, oh ini asalnya dari ini asalnya dari ini, gitu ya. Oke, di sini sudah kembali ke formula yang total-total dari net profit before tax. Nah, kemudian di sini kita cari total-total dari net profit after tax. Kita sum semuanya. Kolom ini juga. Ini kita lihat berapa selisihnya. Nah, selisih ini harus yang kita lakukan tadi. Nah, 552, 460, 160. Kemudian kita jumlahkan. Sini kita juga sum, kita jumlahkan semuanya. Kreditnya juga. Kemudian di sini kita cari berapa selisihnya. Nah, ya sama. Nah, oke, di sini kita berarti sudah mengetahui berapa net profit after tax-nya. Jadi, data yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi adalah data income statement. Nah, kan kita sudah mengetahui berapa laba bersih sebelum pajak dan juga laba bersih setelah pajak, itu akan mudah kita dalam menyusun income statement. Nah, oke, di sini kita sudah mengetahui berapa net profit before tax dan juga berapa net profit after tax-nya. Nah, jika kita sudah menghitung seperti ini, maka itu akan mempermudah kita dalam menyusun laporan laba rugi atau income statement. Jadi kita tinggal pindah aja nih dari neraca lajur kolom income statement ke laporan laba rugi. Begitu juga yang balance sheet, kita tinggal pindah data-data yang ada di balance sheet ini, kita pindah ke format laporan posisi keuangan ya, atau statement of financial position. Jadi itulah untuk penyusunan
lajur dari PT Sekarjaya. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Silakan ditonton videonya pelan-pelan, kemudian diulang-ulang untuk memahami lebih dalam. Terima kasih.